kajian rutin kita yang kita bahas pada halaqah ini, yaitu kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, dan sampai pada poin yang ke-93 dari kitab terjemah yang telah dibagikan. Nah, jadi silakan dibuka kitabnya atau buku terjemahnya, halaman 19, poin yang ke-93. Di situ beliau rahimahullah ta'ala kembali mengingatkan kepada kita berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa tempat atau poin sebelumnya beliau juga menyebutkan hal ini, dan ini menunjukkan bahwa akidah tentang sahabat-sahabat Nabi SAW merupakan akidah yang tetap dari aqidatus salaf, dan ini menjadi ukuran tentunya bagi seseorang. Jadi apabila menemukan atau membaca atau mendengar pernyataan-pernyataan orang-orang yang menyelisihi apa yang beliau sebutkan di sini, maka boleh disebut orang tersebut menyimpang dari akidah yang benar, menyimpang daripada manhaj yang benar. Karena manhaj yang benar, yaitu manhaj salaf dalam hal ini, adalah sebagaimana yang beliau sebutkan dan kita akan bacakan di sini. Nah, tafadhal, silahkan dibaca satu orang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, poin yang ke berapa Ustaz ya? 93, halaman 19. Nah. Qala al-allamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Waraqi At-Tahawi. Wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufarritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairil khairi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khair wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Berkata Al-Alamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Wara' At-Tahawi berkata, kita mencintai para sahabat Nabi SAW, namun tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang di antaranya. Tidak juga kita bersikap meremehkan terhadap seorang pun dari mereka. Kita membenci siapa-siapa yang membenci mereka dan siapa-siapa yang menyebutkan mereka dengan kejelekan. Kita pun hanya menyebut mereka dalam kebaikan. Mencintai mereka adalah agama, keimanan dan ihsan. Sementara membenci mereka adalah kekufuran, kemunafikan dan melampaui batas. Manusbitul Tapi itu dulu. Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam poin ini, dan selanjutnya poin berikutnya beliau akan menyebutkan juga kaitannya dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, kaitannya dengan khilafah, kemudian kaitannya dengan al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang sahabat Nabi SAW yang disebutkan berurutan masuk surga. Kemudian juga berikutnya, poin-poin berikutnya beliau juga kaitannya dengan sahabat Nabi SAW. Jadi kita lihat dulu poin yang ini yang beliau sebutkan, yaitu bagaimana seorang apabila ingin imannya sempurna, maka tidak akan sempurna tentunya sebelum ada keimanan tentang hal ini, seperti yang beliau sebutkan, yaitu mencintai sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian membenci siapa saja yang membenci beliau radhiyallahu taala anhu. Baik, kita lihat apa yang beliau sebutkan. Wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la nufarritu fi hubbi ahadin minhum. Namun tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang di antaranya.
wala natabarra'u min ahadin minhum, tidak juga kita bersikap meremehkan terhadap seorang pun dari mereka. Wa nubghidu man yubghiduhum, kita membenci siapa-siapa yang membenci mereka. Wa bil khairi yadhkuruhum, dan juga kata beliau rahimahullahu taala, siapa-siapa yang menyebutkan mereka dengan keburukan. Jadi kita membenci siapa-siapa yang membenci sahabat Nabi SAW, juga membenci siapa saja yang menyebut mereka dengan keburukan. Wala nadhkuruhum illa bi khairin. Kita pun hanya menyebut mereka dalam kebaikan. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Mencintai mereka adalah agama, keimanan dan ihsan, sementara membenci mereka adalah kekufuran, kemunafikan dan melampaui batas. Ini adalah ringkas namun mencakup semua akidah yang termaktub di dalam akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah, baik sebelum Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dan juga setelah Imam At-Tahawi dari para ulama yang mengikuti manhaj salaf dalam hal ini. Tapi tentunya kita mencintai para sahabat Nabi SAW sebagaimana yang beliau sebutkan, dan kita tidak membedakan antara sahabat satu dengan sahabat yang lain dalam hal kecintaan, ya, dalam hal kecintaan. Ya, tentu dalam hal keutamaan itu lain cerita, lain babnya. Nah, kita ketahui di antara sahabat satu dengan sahabat yang lain manzilah, kedudukannya di dalam Islam itu tentu lain-lain, ya, lain-lain. Dan ini tentu ada bahasanya. Namun berkaitan dengan cinta, benci, maka kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Nabi SAW semuanya, ya, semuanya, baik sahabat dari kalangan muhajirin, kalangan ansor, sahabat kecil, sahabat besar, sahabat senior, sahabat junior, dan lain-lain daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, yang jelas apabila telah tetap padanya persahabatan dengan Nabi SAW, maka tentu ini masuk ke dalam akidah. Jadi tidak bisa ada orang karena salah faham terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW, maka sahabat-sahabat yang belakangan masuk Islam, mereka tidak respect, mereka tidak cinta. Jadi tidak heran ada di antara mereka yang tidak suka dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian tidak suka dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga sahabat-sahabat yang belakangan, Amr bin As misalnya. Nah, itu ya salah satu di antara mereka berani membenci sahabat-sahabatmu yang mulia tadi yang kita sebutkan, itu karena mereka menurut ya pemikiran mereka yang tidak suka, yang berani kepada sahabat-sahabat tersebut karena mereka belakangan masuk Islam. Dan juga alasan-alasan pribadi lainnya yang mereka menyebabkan masuk ke dalam atau terjerumus ke dalam penyimpangan akidah seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Oleh itu kita ingatkan kembali definisi daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang sering kita sebutkan, yaitu sahabat Nabi SAW definisinya adalah man laqiyan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja baik laki-laki maupun wanita, kecil besar, siapa saja, man. Nah, itu man min alfadhil umum. Man itu adalah kata atau lafaz yang mencakup keumuman, jadi masuk keseluruhannya. Man, siapa saja, siapa saja, laki perempuan tadi kita sebutkan, kecil besar. Kemudian tidak dilihat masa bertemunya dengan Nabi SAW, panjang pendeknya pertemuannya dengan Nabi SAW, tidak. Yaitu man laqiyan Nabi SAW, barang siapa atau siapa saja yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Man laqiyan Nabi SAW wa amana bihi, dan beriman kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, beriman kepada beliau, wa mata ala dzalik, dan mati dalam keimanan, wa in takhallalat alaihi ar-riddah, walaupun sebelumnya pernah riddah, pernah murtad. Ini definisi yang banyak dipilih oleh para ulama ketika mendefinisikan apa itu sahabat Nabi SAW, karena bergantung definisi tentunya. Mereka mengatakan sahabat kecil tidak menjadi sahabat. Ya tentu kalau kita melihat
definisi sahabat ya masing-masing ya. Artinya dilihat dari segi sahabat dari segi bahasa, ya tentu lain dengan sahabat dari segi istilah dalam syariat ini. Kalau dari sahabat dari segi bahasa, ya tidak dikatakan sahabat kalau orang itu tidak dekat, tidak rapat. Ya, tidak rapat. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah syarak, maka kita pilih apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala tadi yang kita sebutkan. Jadi kita ulangi, siapa saja yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW, pernah berjumpa, jadi siapa saja masuk. Kita ulangi, laki, perempuan, kecil, besar, buta, tidak buta, dan seterusnya, jaraknya bertemu dengan Rasul singkat atau lama, itu tidak masuk. Artinya masuk ke dalam definisi ini, karena man tadi kita sebutkan min alfaz al-umum, termasuk lafaz-lafaz yang mencakup keumuman. Jadi siapa saja yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepada beliau dan mati dalam keimanan walaupun pernah riddah. Jadi disebutkan di sini walaupun pernah riddah karena ada sebagian di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang beriman kepada beliau, namun ketika beliau SAW meninggal dunia, ada sebagian di antara mereka murtad. Ya, lalu setelah itu beliau masuk Islam kembali, mereka masuk Islam kembali. Nah, apakah setelah masuk Islam kembali ini itu bisa mereka disebut sebagai sahabat Nabi SAW apa tidak? Ya tentu bisa, boleh disebut karena menjadi ukuran adalah pertemuan mereka dengan Nabi SAW. Kemudian yang menjadi ukuran adalah matinya mereka dalam keimanan, matinya mereka dalam keimanan. Jadi kalau tidak bertemu dengan Nabi SAW, ini tidak dikatakan sahabat. Kalau beriman, mati dalam keimanan, namun tidak pernah bertemu dengan sahabat Nabi SAW pun tidak dikatakan sahabat. Jadi harus dua yang tadi kita sebutkan. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui, Abu Lahab, Abu Jahal, ya tidak dikatakan sahabat, walaupun mungkin saja kalau dari segi bahasa ya sahabat, tapi dari segi istilah syarak mereka tidak dikatakan sahabat Nabi SAW. Begitu juga dengan Najasyi yang kita sama-sama ketahui. Najasyi, Raja Habasyah, ya, Raja Habasyah yang Nabi SAW memuji kebaikannya. Kemudian ketika Najasyi ini meninggal dunia, Rasulullah SAW menyolatkan dia sholat gaib, dan bahkan salah seorang istrinya ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai wakil daripada Rasulullah SAW untuk menikahkannya. Ini keutamanya luar biasa si Najasyi ini. Namun apakah Najasyi ini disebut oleh para ulama atau dikatakan atau dimasukkan ke dalam kategori sahabat apa tidak? Ya tentu tidak. Ya, kenapa? Karena para ulama tadi memakai patokan ukuran istilah tadi. Dengan intinya ada dua tadi, pertemuan dan keimanan. Nah, Najasyi ini tidak bertemu walaupun dia mati dalam keimanan. Mereka itu tidak dikatakan sahabat Nabi SAW. Mereka itu disebut istilah ya oleh para ulama. Najasyi ini diistilahkan sebagai tabi'i mukhadram namanya. Tabi'i mukhadram. Tabi'i yang senior mukhadram, yaitu menjumpai zaman Nabi SAW ya, kemudian zaman setelahnya atau menjumpai zaman Nabi SAW. Jadi banyak tabi'in ya, banyak tabi'in yang disebut atau diistilah sebagai mukhadram. Itu seorang tabi'in yang masuk Islam belakangan, artinya tidak melihat Nabi SAW, namun dia hidup di zaman Nabi, Jadi tabi'in yang hidup di zaman Nabi itu diistilahkan sebagai tabi'i mukhadram. Tabi'in senior yang mukhadram yang hidup di zaman Nabi SAW namun tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW dengan berbagai macam alasan atau sebab. Mungkin saja sebabnya seperti Najasyi beriman tapi jauh tempatnya, tidak sempat bertemu. Atau pada waktu itu mereka belum masuk Islam, jadi tidak sempat melihat Nabi SAW dalam keadaan Islamnya. Nah, sehingga ini diistilahkan sebagai tabi'i mukhadram. Nah, jadi kita mencintai para sahabat Nabi SAW itu seluruhnya ya, dalam hal cinta kita mencintai mereka
selama mereka masuk ke dalam kategori sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena besar pengaruhnya, ya, besar pengaruhnya. Jadi apabila kita mengetahui itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masuk ke dalam akidah ini. Jadi kita tidak boleh sama sekali mengoreksi mereka, tidak boleh menyebutkan mereka dengan kebaikan, dengan keburukan-keburukan. Jadi apabila ada riwayat yang datang dari mereka, maka riwayat tersebut harus diterima. Kenapa? Karena kalau tidak diterima, berarti menganggap mereka tidak adil, tidak jujur dalam menyampaikan. Nah, ini tentu setelah apabila mendapatkan riwayat dari mereka secara langsung. Namun tentu sekarang tidak bisa ya, karena sudah banyak perawi-perawi yang melewatinya atau yang menujunya. Jadi ini kita berbicara langsung ya, apabila menjumpai atau mendengar langsung. Jadi apabila seorang itu telah diketahui pernah bertemu Rasulullah SAW, artinya sesuai dengan istilah atau ta'rif definisi yang tadi, maka lisan harus dijaga, hati harus dijaga, semua harus dikontrol. Kenapa? Karena mereka ini manusia yang tidak sembarangan, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi periwayatannya diterima semuanya. Oleh karena itu sahabat Nabi SAW semuanya udul, semuanya adil dalam periwayatan, jujur semuanya, fiqh semuanya. Oleh karena itu para sahabat Nabi SAW, ketika para ulama jarh wa ta'dil, mereka menyebutkan bahwa sahabat Nabi SAW telah jawaza al-qintara, telah melewati jembatan. Artinya jembatan pengecekan. Jadi tidak perlu lagi cek, ya, inspection, tidak perlu lagi. Mereka telah melewatinya. Maka keliru kalau ada yang menyebutkan ketika disebut perawi hadis dari kalangan sahabat Nabi SAW kemudian menyebutkan thiqah, ya, thiqah. Jadi Abu Hurairah thiqah, atau sahabat Nabi yang lain thiqah. Ini keliru. Bahkan kalau menyebutkan hal itu berarti merendahkan, ya, merendahkan derajat martabat mereka. Karena apabila kita menilai mereka demikian berarti ada unsur kecurigaan terhadap mereka. Nah, ini tidak ada di situ. Jadi ini pentingnya mengetahui ini sahabat atau ini bukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kata beliau, namun tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang di antaranya. Tidak juga bersikap meremehkan terhadap seorang pun dari antara mereka. Ini juga bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi keutamaan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita tidak ragukan lagi. Ya, kita juga sering membaca, sering mendengar ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan keutamaan mereka. Jadi banyak sekali di antaranya dalam Al-Quran, ya, banyak. Contohnya surah At-Taubah ayat 100 yang masyhur sekali, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, dan sampai akhirnya. Jadi orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin, kalangan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah mempersiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu diantaranya. Kemudian juga surah Al-Fatah ayat 18 berkaitan dengan bai'atu ar-ridwan, bai'atur ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatah ayat 18 ini, Allah telah ridha kepada kaum mukminin. Dan kaum mukminin yang dimaksud di sini adalah bukan kaum mukminin secara keumumannya. Pasti yang dimaksud di sini adalah kaum mukminin, yaitu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang disebut oleh para ulama sebagai kalimat yang umum, namun maknanya khusus. Kalimat yang umum, namun maknanya khusus. Atau lafaz yang umum, maknanya khusus. Lafaznya umum, al-mu'minin. Tapi apakah kaum mukminin secara keseluruhannya masuk? Ya tidak, tapi khusus maksudnya di sini. Dari mana diketahui khusus?
dari fakta yang ada, dari konteks ayat ini. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah, di mana mereka kaum mukminin tersebut membaiat kamu, yaitu Nabi SAW, di bawah pohon. Nah, ini sudah diketahui, ini faktanya. Tidak semua kaum mukminin, ya, tidak semua. Itu sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini terkenal dengan bai'atu ar-ridwan. Nah, jadi silahkan cek sejarahnya berkaitan dengan isu dibunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pada waktu itu, sehingga Rasulullah SAW dibaiat oleh sahabat-sahabatnya, baiatnya untuk siap mati membalas darah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ala kulli hal, bahwasanya ayat ini menyebut menunjukkan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi SAW itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga secara keumuman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatah ayat 29 memuji, ya, menyanjung, memuji sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi sekaligus juga. Surah Al-Fatah ayat 29. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta dia, orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang bersamanya. Dan orang-orang bersamanya ini tentu tidak semua orang, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain, sekali lagi, tidak lain dan tidak bukan orang-orang yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain sekali lagi dan tidak bukan adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama mereka. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, ya, tegas, ya, kepada orang-orang kufar dan kasih sayang, lemah lembut kepada sesamanya, sesama kaum muslimin. Tarahum ruk'an sujadan, sampai akhir ayat tersebut, surah Al-Fatah ayat 29. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Jadi kalau Allah saja memuji mereka, lalu bagaimana dengan kita? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentunya zahir batin daripada sahabat tersebut, fakta-fakta yang terjadi pada kehidupan sahabat-sahabat itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jadi kita hanya sekedar tahu dari riwayat, dari bacaan, dari pendengaran, itu pun terbatas. Lalu kemudian berani, ya, mengoreksi, berani apalagi mencela, berani mencaci, ini tentu namanya sangat-sangat kurang dihajar, yaitu pengajarannya kurang. Jadi ini sangat-sangat, Allah saja memuji mereka sedemikian tinggi, pujian Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pasti itu pujiannya itu sudah pasti benar adanya. Baik, itu dari ayat-ayat yang kita baca tadi sudah kita mendengar sebelumnya, dan juga banyak ayat-ayat yang lain. Tapi ini membab penguat dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimallahu taala. Adapun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada hadis Nabi SAW pun tidak kalah banyak, ya, karena Nabi SAW sendiri mengetahui perihal ihwal, ya, hal ihwal daripada sahabat-sahabat beliau SAW. Karena apabila kita ingin mengetahui seseorang, maka tanyalah sahabatnya, maka tanyalah orang yang dekat dengannya. Begitu. Jadi kaedahnya. Jadi kalau kita ingin mengetahui seseorang, ya, cara yang paling bagus adalah menanyakan, begitu, mengorek keterangan dari siapa yang pernah berjumpa dengannya. Ya, ini dalam hal ini sahabat-sahabatnya. Nah, ini Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci, ya, sahabat-sahabatku. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Fawalladhi nafsi biyadih, sungguh demi jiwa yang demi jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lau anfaqa ahadukum mil'a ahadin dhahaban, jika seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka sungguh sedekah tersebut, sedekah emas gunung Uhud tersebut tidak akan sama, tidak akan menyamai sedekah salah seorang di antara mereka, yaitu sahabat Nabi SAW, wala nasifah, dan juga tidak akan menyamai setengahnya. Artinya tidak akan sama, tidak akan sama. Juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim,
diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Yang tadi hadis yang awal tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari Muslim. Sekarang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW menyebutkan, "Walladzi nafsi biyadihi la yalijun nara ahadun baya'a tahta syajarah." Demi zat yang jiwaku berada di dalam tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La yalijun nar, tidak akan masuk neraka orang yang ikut dalam baiat di bawah pohon. Orang yang ikut baiat di bawah pohon, yaitu baiat Ridwan. Baiat Ridwan yang tadi kita isyaratkan di surah Al-Fatah ayat 18. Jadi kata Nabi SAW, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di dalam tangannya, tidak akan masuk surga orang-orang yang ikut serta berbaiat di bawah pohon. Nah, ini tentu ini jaminan dari Rasulullah SAW kepada mereka. Dan juga banyak lagi hadis-hadis yang lain yang masyhur sekali dari Nabi SAW secara umum. Kata beliau Nabi SAW, khairun nas qarni. Nah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku. Nah, ini kata Nabi SAW. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian manusia yang hidup setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, yang hidup setelahnya, yaitu sahabat Nabi SAW, tabi'in, tabi'in. Nah, ini sanjungan, pujian, keumuman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum, ya, pujian secara umum. Ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari ucapan-ucapan sahabat pun tidak kalah banyaknya. Ya, ucapan-ucapan sahabat tentang sahabat-sahabat Nabi pun banyak. Nah, ini juga makin memperkuat, gitu ya, makin memperkuat bahwa sahabat-sahabat Nabi SAW, pernyataan mereka, persaksian mereka, ini juga sebagai pendukung dari ayat hadis yang tadi kita sebutkan. Salah satunya diantaranya adalah yang disebutkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang beliau riwayatkan dari ucapan Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Kata beliau, la tasubbu ashaba Muhammadin. Jangan kalian mencaci sahabat-sahabat Muhammad. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas. Fa la muqamu ahadihim sa'atan. Yakni ma'an Nabi SAW khairun min amali ahadikum arba'ina sana. Karena kebersamaan salah seorang di antara mereka, kebersamaan sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, bersama Nabi, ya, kebersamaan, karena kata beliau, karena kebersamaan salah seorang di antara mereka bersama Nabi SAW itu lebih baik dari amalan kalian selama 40 tahun. Itu lebih baik dari amalan kalian selama 40 tahun. Ini tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi ini pernyataan tegas, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi, jangan kalian mencaci sahabat-sahabat Nabi, karena kebersamaan salah seorang di antara mereka, yaitu sahabat-sahabat tersebut bersama Nabi SAW, itu lebih baik daripada amalan kalian selama 40 tahun. Selama 40 tahun ini luar biasa. Dan juga banyak lagi pernyataan-pernyataan sahabat-sahabat yang lain, Ibnu Mas'ud, Aisyah radhiyallahu ta'ala, namun kita cukupkan dengan pernyataan Ibnu Abbas tadi. Baik. Jadi jelas, ya, bahwa perkara ini adalah perkara yang luar biasa. Oleh karena tidak heran Imam At-Tahawi ini dalam banyak poin yang beliau sebutkan di kitab risalahnya ini mengingatkan kepada kita tentang hak-hak sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu di antara hak-hak sahabat Nabi SAW setelah kita mengetahui dalilnya, keutamaan mereka, pujian-pujian Allah Subhanahu Wa Taala, pujian Rasulullah SAW itu, maka hak-hak mereka yang harus kita tunaikan, ya, harus kita tunaikan adalah yang pertama, adanya kita harus tancapkan, ya, cinta, ya,
Kita harus tancapkan, masukkan ya dalam hati kita cinta kepada mereka. Yang pertama, harus cinta. Masukkan rasa cinta dalam hati kita kepada sahabat-sahabat tersebut. Harus ada yang pertama. Jadi kalau omong kosong saja, hanya omongan saja, tapi tidak ada cinta, maka ini kita belum menyampaikan hak-hak mereka, memberikan hak-hak mereka. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana disebut oleh para ulama, as-sana alaihim fi kulli mawdi'in yudhkaruna fihi. Jadi memuji mereka di tempat-tempat atau ketika mereka disebutkan. Jadi memuji mereka ketika mereka disebutkan. Memuji dalam hal ini ya berdoa. Radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu anhuma. Gitu. Jadi kita sebagaimana halnya kita sebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendengar nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semestinya kita juga mendoakan mereka radhiyallahu taala anhu. Nah, gitu. Baik, jadi yang pertama tadi harus ada cinta dalam hati kepada mereka, sahabat-sahabat Nabi. Kemudian selanjutnya memuji mereka ketika mereka disebutkan. Memuji di sini ya termasuk berdoa, minimal menyebutkan radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya kata para ulama, Allah yahmila af'aluhum, Allah yuhmalu af'aluhum illa 'alal khair. Husnudzan kepada mereka, selalu husnudzan. Selalu berbaik sangka kepada mereka. Jadi apapun keadaannya, apapun perbuatannya, dalam riwayat-riwayat, misal ada fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan mereka, kita ketahui ada fitnah Jamal, perang Jamal, fitnah perang Siffin, dan lain-lain daripada fitnah-fitnah yang terjadi baik di kalangan pribadi atau kalangan banyak dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, maka hendaknya kita husnudzan, selalu baik sangka, selalu baik sangka. Nah itu dia, jangan sampai mengikuti hawa nafsu, apalagi hanya memakai perasaan saja sehingga tidak bisa berbaik sangka kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pedang Jamal disalah-salahkannya Aisyah, di perang Siffin disalah-salahkannya Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, Zubair, Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam, Tolha, itu disalah-salahkan gara-gara ikuti perasaan. Yang itu ini kita tekankan yang ketiga, kata beliau, Allah yuhmalu af'aluhum illa 'alal khair. Nah, jadi perbuatan, perilaku mereka, apa yang terjadi itu semua kita berbaik sangka. Kemudian yang keempat, an yadhubba anhum, lianna makna al-mahabbah wal wilayah ya an-nusrah, yaitu yudhab, kita membela mereka. Membela. Ya, kenapa? Karena konsekuensi makna daripada cinta dan loyalitas itu adalah menolong. Adanya pertolongan. Jadi kita bela. Jadi yang keempat adalah kita bela mereka, membela mereka. Karena konsekuensi daripada cinta, makna daripada cinta dan loyal itu adalah membela. Karena kalau orang itu tidak membela, maka kecintaan dan loyalitas mereka patut dipertanyakan. Harus dipertanyakan. Dibilang cinta, dibilang loyal kepada sahabat. Tapi ketika sahabat-sahabat Nabi dicaci, ya, dimaki atau dikritik dan seterusnya, diam saja. Tidak menerangkan, ya, tentunya semampunya. Nah, tidak membela sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini berarti kecintaan dan loyalitasnya ini dipertanyakan. Ya, tidak sempurna. Karena makna daripada mahabbah dan wilayah atau loyalitas adalah kita siap membantu, siap menolong sahabat-sahabat Nabi SAW, dalam arti kita jaga hak-haknya, kita terangkan kepada, kita bantah orang-orang yang mencela mereka, ya tentu semampunya. Ini 4 yang disebutkan oleh para ulama. Kita ulangi, adanya cinta dalam hati, ya. Kemudian kita memuji mereka ketika mereka disebutkan. Kemudian kita berhusnudzon, kepada berbaik sangka kepada apa-apa yang terjadi, ya, di antara mereka. Kemudian membela mereka. Karena sekali lagi pembelaan ini adalah bentuk makna hakikat daripada al-mahabbah wal wilayah. Bentuk hakikat daripada
kecintaan, dan loyalitas. Ini 4 yang disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan kewajiban kita dalam kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, yaitu dalam rangka memberikan hak-hak mereka. Karena sahabat-sahabat Nabi SAW di samping tadi pujian, keutamaan dari Al-Quran, Sunnah, dan juga dari ucapan-ucapan sahabat yang lain, itu kita mau tidak mau kita harus akui ya bahwa dari merekalah kita mengetahui agama ini. Jadi kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sahabat-sahabat Nabi SAW taufik untuk menyampaikan agama ini, maka kita tidak akan mengetahui Islam itu apa. Oleh karena itu musuh-musuh Islam dari kalangan Rafidhah, dari kalangan musuh-musuh Islam liberal, ateis, dan semuanya itu mereka dalam upaya memerangi Islam, itu salah satu strategi mereka adalah bagaimana mereka menghancurkan karakter sahabat Nabi SAW di mata orang Islam. Jadi diburuk-burukkannya sahabat-sahabat Nabi SAW, sehingga orang-orang Islam ragu akan kejujuran sahabat-sahabat Nabi SAW, sehingga kalau udah ragu, jadi agamanya pun mudah untuk diruntuhkan, mudah untuk digoyahkan. Nah, itulah pengakuan mereka, orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu dari kalangan Syiah di zaman dahulu. Ya, kenapa mereka menyebutkan hal itu atau langsung mengoreksi, mencela dari sahabat-sahabat Nabi SAW, karena memang tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam. Jadi salah satu fondasi daripada Islam ini adalah sahabat Nabi SAW. Jadi apabila fondasinya goyah, maka Islam pun akan goyah. Jadi apabila fondasinya kuat, maka insya Allah Islam itu akan kuat. Baik, ini dia. Jadi kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, kita membenci siapa-siapa yang membenci mereka dan siapa-siapa yang menyebutkan mereka dengan kejelekan. Nah, ini poin penting juga ya. Ini poin penting juga. Yaitu ketika kita melihat, mendengar ya siapa-siapa yang membenci mereka, ya kita juga membenci, karena ini adalah konsekuensi daripada al-mahabbah wal wilayah. Cinta dan loyalitas itu berkonsekuensi kebalikannya, yaitu membenci siapa yang membencinya dan mencintai siapa yang mencintainya. Nah, itu dia. Dan ini kaidah. Dari apa yang beliau sebutkan ini kita ketahui bahwa kelompok besar yang tergelincir dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari pemahaman salaf dalam hal sahabat-sahabat Nabi SAW, ini ada 2 kelompok besar. Ini sudah kita sebutkan juga ya. Pertama Syiah, yang kedua adalah Nawasib. Syiah tergelincir karena akibat berlebihan dalam mencintai, klaim mencintai Nabi SAW, sehingga kita mengetahui apa yang terjadi di kalangan Syiah secara keumumannya, Rafidhah secara khususannya, yaitu hanya menetapkan Ali dan beberapa sahabat saja. Nah, sahabat-sahabat yang lain, hatta Aisyah, hatta Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka kafirkan. Itu luar biasa. Oleh karena itu dalam hal ini, sebagaimana kata beliau, kita membenci siapa saja yang membenci mereka, dan siapa saja yang menyebutkan mereka dengan kejelekan, keburukan. Jadi kita benci Syiah ini. Kita benci Syiah, terutama Rafidhah. Kenapa? Karena mereka membenci sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini Rafidhah. Karena asal penyimpangannya terlalu berlebihan di dalam mencintai Nabi SAW, kemudian mencintai Ahlul Bait. Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga padahal kita semua tahu pernyataan Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan mereka-mereka yang mengutamakan beliau daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Sudah jelas. Namun ya namanya juga kesesatan. Baik. Jadi itu yang pertama, Syiah berlebihan, lalu kemudian masuk dalam ketergelinciran, berlebihan dalam hal mencintai. Nah, satu lagi yang Nawasib.
Nasib itu makna dari nasib dari segi bahasa adalah yang menancapkan. Nasib itu yang menancapkan. Nah, apa yang ditancapkan di sini? Menancapkan permusuhan kepada ahlul bait. Nah, kalau tadi Syiah itu apa makna Syiah? Itu yang pengikut ya. Syiah maknanya pengikut. Pengikut setia tentunya. Syiah, pengikut setia. Jadi dinamakan Syiah karena dia konon setia begitu ya kepada ahlul bait. Nah, tapi kesetiaan yang menyesatkan. Nah, ini pula Nawasib itu menancapkan apa yang ditancapkan? Menancapkan permusuhan kepada ahlul bait. Engkau udah permusuhan udah jelas ya. Ini sesat juga, sesat juga. Nah, di antara Nawasib ini adalah Khawarij. Di antara Nawasib adalah Khawarij karena Khawarij ini ya kita ketahui ya menancapkan permusuhan ya, mendeklarasi permusuhan kepada Ali bin Abi Thalib dan mereka-mereka yang mengikuti Ali bin Abi Thalib. Jadi kita ketahui pasca ya setelah perang Siffin itu terpecah. Mulai pecah di situ kelompok besar Khawarij yang kita ketahui fakta sejarahnya sampai didakwahi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di Kufah pada waktu itu, sehingga ribuan orang bertaubat, namun ribuan orang masih tidak bertaubat. Nah, itu Nawasib. Nah, itu Syiah ini pandai ya. Ini Syiah ini pandai. Ini siapa saja katanya yang tidak mencintai sahabat-sahabat Nabi SAW itu termasuk Nawasib. Nawasib. Ini katanya. Jadi semua orang yang tidak mengikuti madhab mereka, yang tidak mengikuti apa yang mereka yakini, mereka sebut Nawasib. Ini kita disebut Nawasib oleh si Syiah ini. Nah, padahal Nawasib itu maknanya secara istilah adalah orang-orang yang mendeklarasi permusuhannya dengan Ali bin Abi Thalib. Itu Ahlul Bait dalam hal ini. Orang itu Khawarij inilah Nawasib yang pertama sekali. Kemudian selanjutnya yang diikuti oleh kelompok-kelompok yang ada. Nah, ini dia dua kelompok yang ekstrim ya dalam kesesatannya. Begitu datang Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah datang bahwa mencintai para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak berlebihan. Nah, itu tidak berlebihan. Artinya jangan sampai memujinya sebagaimana halnya Syiah memuji Ali bin Abi Thalib sampai derajat uluhiyah, derajat ketuhanan, bahkan naudzubillah min dzalik. Juga tidak berlebihan seperti berlebihannya orang-orang Nawasib yang membenci sahabat, dalam hal ini Ahlul Bait, dengan kebencian yang menyesatkan. Jadi oleh itu kecintaan yang berlebihan oleh Ahlus Sunnah Jamaah ini ditutup karena nanti dikhawatirkan akan masuk ke dalam jurang kesesatan. Nah, jurang kesyirikan, naudzubillah min dzalik. Juga kebencian, ini tidak sama sekali langsung ditutup oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi kita bacakan. Nah, lagi itu sampai-sampai Rafidhah ya, Syiah Rafidhah dalam hal ini menyebutkan satu kaidah ya di dalam akidah mereka. Nah, tadi kita sebutkan Syiah ini adalah kelompok sesat ya yang berlebihan mencintai Ahlul Bait. Oleh karena itu kata mereka dalam kaidahnya la wala'a illa bi bara'ah. La wala'a illa bi bara'atin. Tidak ada loyalitas ya kecuali dengan bara'ah, dengan berlepas diri. Tidak ada loyalitas kecuali dengan berlepas diri. Nah, ini akidah mereka. Mereka itu tidak heran Syiah ini dengan mudahnya ya mencaci, memaki gitu ya, tanpa belas kasih, tanpa memikir perjuangan sahabat-sahabat Nabi SAW, tanpa memikirkan itu istri Nabi SAW Aisyah, menantu Nabi, mertua Nabi SAW itu Abu Bakar, Umar, itu mereka tidak pikir. Kenapa? Karena kaidahnya mengatakan tadi la wala'a illa bi bara'ah. Jadi tidak ada loyalitas. Jadi tidak dikatakan loyalis ya, tidak dikatakan loyalis orang yang berloyalitas gitu ya, kecuali setelah adanya bara'ah, yaitu berlepas diri. Jadi maknanya apa? Maknanya
orang itu tidak dikatakan mencintai ahlul bait, tidak dikatakan mencintai Nabi, tidak dikatakan Syiahnya Ali, katanya. Tidak dikatakan demikian, ya. Sebelum adanya berlepas diri dari Umar, dari Abu Bakar, Umar, Aisyah, semuanya tadi sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi kalau selama tidak berlepas diri, ya, tidak barok, ya, tidak berlepas diri daripada mereka-mereka ini sahabat-sahabat tersebut, maka tidak dikatakan loyalis, ya, tidak dikatakan Syiah yang bagus, gitu. Jadi maka tidak heran tadi ini kaidahnya, la wala'a illa bi bara'ah, la wala'a illa bi bara'ah. Nah ini apa luar biasa nih kaidahnya. Ya, kita pun boleh juga mengambil istilah seperti ini, tapi dalam kebaikan. Jadi kalau kita loyal kepada Islam, berloyal kepada Nabi, berloyal kepada Tauhid, maka loyalitas kita kepada Tauhid, kepada Nabi, kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya, kepada sahabat, itu tentu tidak akan sempurna setelah kita baro'ah, berlepas diri daripada kebalikannya. Berlepas diri pada kebalikannya. Apa kebalikannya? Ya tauhid, kebalikannya syirik. Ya sunnah, kebalikannya bid'ah. Kemudian ahlus sunnah, kebalikannya syiah. Kebalikannya nawasib. Jadi kebalikan-kebalikan tersebut merupakan konsekuensi daripada loyalitas. Ini bisa juga kita sebutkan demikian kaedahnya. Nah, tapi mereka memahami kaedah seperti tadi, la wala illa bi bara'ah, ini terkenal di kalangan mereka kaedah seperti ini. Sehingga lisan, mulut, lidah mereka sangat ringan mencaci, mengkafirkan, ya, menuduh macam-macam dengan tuduh-tuduhan yang menjijikkan bahkan. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu para ulama, sebagian para ulama salaf menyebutkan, ya, pernyataan, kaidah pernyataan di kalangan sahabat, di kalangan salaf menyebutkan asyhadatu bid'atun wal bara'atu bid'atun. Ini ada sebagian salaf menyebutkan istilah seperti ini. Asyhadatu bid'atun. Persaksian itu bid'ah. Wal bara'atu bid'atun. Berlepas diri bid'ah. Apa maksudnya ini? Ya, jangan diartikan secara keseluruhan, ya, karena ini kita berbicara konteks orang-orang, kelompok-kelompok yang tersesat, ya, di dalam akidah, terutama akidah yang ini. Jadi apa maksudnya? Asyhadatu bid'atun. Persaksian. Ya, persaksian apa maksud? Bukan persaksian secara umum. Persaksian apa maksudnya? Persaksian, ya, seseorang masuk surga, ya, tanpa dalil, menyaksikan, bersaksi bahwa ada seseorang yang masuk surga tanpa dalil. Ya, ini bid'ah kata para ulama salaf, bid'ah. Nah, jadi kita lihat banyak, ya, terjatuh dalam. Jadi dilihat ulama-ulamanya, ya, ada karomahnya konon, ilmunya banyak. Jadi dia mempersaksikan fulan masuk surga, fulan syahid masuk surga. Nah, ini kata para ulama bid'ah. Begitu juga dengan Syiah. Begitu juga dengan Syiah. Mengatakan imam-imam mereka yang 12 ini, ya, sudah confirm masuk surga. Nah, maka bid'ah, asyhadatu bid'ah. Persaksian, menyaksikan, bersaksi. Nah, ya, seseorang itu masuk surga tanpa dalil, ini bid'ah. Begitu juga kata mereka wal bara'atu bid'ah. Berlepas diri juga bid'ah. Sudah jelas, ya, kita paham maksudnya ini. Bara'ah maksudnya apa? Berlepas diri dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, ini juga bid'ah. Jadi tadi Syiah berlepas diri dari orang-orang yang tidak bersama mereka, bahkan dari kalangan sahabat, juga an-nawasib juga demikian, dan kiaskan kepada orang-orang yang berlepas diri dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kata mereka syahadatu bid'ah wal bara'atu bid'ah. Tapi jangan sampai disalah paham, ini kita berbicara konteks Syiah dan konteks nawasib. Jadi kita tidak berlebihan, ya, dalam mencintai. Tidak juga bersifat meremehkan terhadap seorang pun daripada mereka, seperti halnya tadi Syiah dan nawasib.
Kita ulangi, kita membenci siapa saja yang membenci mereka dan siapa saja yang menyebutkan mereka dengan keburukan. Nah, kita pun hanya menyebut mereka dalam kebaikan. Nah, kita sebutkan tadi di antara hak-hak mereka, yaitu kita menyebutkan mereka dalam keadaan selalu dalam kebaikan, yaitu husnudzan, berbaik sangka. Tidak, jangan sampai mengikuti perasaan, mengikuti prediksi hawa nafsu. Ya. Nah, jadi memandai-mandaikan, ya, memandai-mandaikan. Lebih merasa lebih pandai dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama banyak kita sering menemukan yang dikoreksi adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As. Itu nih dua orang yang banyak kita lihat, ya, kita dengar. Ya, padahal tadi kita sebutkan sahabat-sahabat Nabi SAW sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kebersamaan salah seorang di antara mereka bersama Nabi SAW walau sesaat, ya, walau sesaat itu lebih baik daripada amalan kalian selama 40 tahun. Kebersamaan salah seorang di antara mereka yaitu sahabat walau sesaat, ya, walau sesaat, walau sebentar bersama Nabi SAW itu lebih baik daripada amalan kalian selama 40 tahun. Jadi kalau Muawiyah bin Abi Sufyan, bagaimana Muawiyah? Itu Muawiyah bin Abi Sufyan luar biasa, ya, sampai ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai penulis Al-Quran. Ini tidak sembarangan. Kemudian juga terkenal di kalangan orang Arab kesabaran daripada Muawiyah. Muawiyah itu orang yang paling sabar, ya. Hilm. Jadi terkenal sampai dijadikan peribahasa. Kesabaran beliau, ya, kesabaran beliau, pandainya beliau mengontrol diri, itu sampai dijadikan peribahasa, ya, oleh orang-orang Arab. Jadi hilm Abi Sufyan, hilm Muawiyah, hilm Muawiyah, kesabaran Muawiyah, sampai demikian terkenal. Jadi orang-orang seperti itu dituduh ingin mengejar kekuasaan, dituduh nepotisme, dituduh apalagi naudzubillah korupsi dan seterusnya. Nah, ini semua salah tempat. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW adalah pilihan. Sahabat-sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang sangat-sangat berjasa, ya, dalam kehidupan kita, terutama kehidupan beragama kita. Kalaulah bukan karena perjuangan mereka, ya maka kita tidak akan sekali lagi mendapatkan Islam seperti sekarang ini, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan, siapa Muawiyah yang mereka kritik itu? Mereka Muawiyah bin Abi Sufyan adalah khalifatu al-mu'minin, ya, khalifah kaum mukminin. Nah, jadi namanya pemimpin yang adil tentunya beliau itu pasti ada jasanya. Sampai sekarang kita rasakan tidak ada zaman sekarang, melainkan ada zaman dahulu, begitu. Jadi zaman dahulu itu sangat-sangat berperan penting dalam kehidupan kita sekarang ini. Yang itu jangan sampai kita ikut-ikutan. Jadi ada beberapa penulis, ya, beberapa penceramah yang tidak tahu diri, ya, dan itu kita hendaknya hati-hati. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, kita pun hanya menyebut mereka dalam kebaikan. Kemudian mencintai mereka adalah agama, keimanan dan ihsan. Mencintai mereka adalah bagian daripada agama ini, kemudian bagian daripada keimanan dan ihsan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah semua dalil yang kita sebutkan tadi. Ya, dalilnya apa dalilnya? Mencintai sahabat adalah bagian daripada agama itu, keimanan dan ihsan. Apa dalilnya? Itu dalil yang tadi Allah memuji, ya, Rasulullah SAW memuji, kemudian sahabat-sahabat lainnya memuji, maka konsekuensinya kalau itu tidak dikatakan agama lalu apa? Kalau itu tidak dikatakan iman lalu apa? Tidak dikatakan ihsan lalu apa? Nah, jadi oleh itu karena banyaknya ayat-ayat yang memuji sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah bagian daripada agama, bagian daripada keimanan, bagian daripada ihsan. Jadi tidak akan sempurna agama, tidak akan sempurna keimanan, tidak akan sempurna ihsan seseorang kalau tidak mencintai pun tidak memuji sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian katanya, sementara membenci mereka adalah kekufuran, kemunafikan, dan melampaui batas. Apa dalilnya? Itu tadi kita sebutkan, Nabi SAW menyebutkan, la tasubbu ashabi, jangan caci
sahabat-sahabatku. Jadi berarti kalau sampai mencaci, berarti apa? Kita sebut mereka, ya namanya tidaklah ada yang membenci sahabat-sahabat Nabi SAW kecuali mereka ada unsur-unsur kemunafikan, bahkan kekufuran. Nah, kekufuran, melampaui batas. Nah, ya kita lihat Syiah lagi-lagi. Nah, kita lihat orang-orang yang berani mencaci sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, dari kalangan kaum munafikin. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, ini dia ayul khawatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Jadi sangat-sangat jelas dan ini sering sekali lagi diingatkan oleh para ulama kita. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sunnah. Nah, dalam kitabnya As-Sunnah itu di awal-awal menyebutkan bahwasanya mengikuti ya sahabat-sahabat Nabi SAW adalah manhaj, itu agama ini. Jadi kemudian juga imam-imam yang lain. Nah, ini berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi SAW ya silahkan baca sejarah-sejarah yang tentunya yang ditulis oleh penulis-penulis yang adil ya, penulis-penulis yang bermanhaj Ahlus Sunnah Jamaah. Jangan pernah membaca sejarah yang ditulis oleh penulis yang di kalangan di luar manhaj salaf. Ya, bagaimana cara mengetahui? Ya, ditanya. Kalau mau beli buku terjemah, ya, itu kita baca siapa nih, apa penulisnya, dilihat penulisnya, jangan sembarangan biografi sahabat main beli, main baca, ya jangan. Dilihat dulu penulisnya siapa. Kemudian ya kalau boleh ya penerjemahnya, tapi ini penerjemah sangat susah ya. Yang penting penulisnya. Jadi ditanya siapa penulisnya. Nah, jadi kalau penulisnya bagus ya dibaca. Karena dari situ kita akan mengetahui bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, ini kita sekarang banyak mengetahui itu pun pengetahuannya belum sempurna, tapi sering mendengar sahabat-sahabat besar saja. Tapi sahabat-sahabat yang tidak besar ya itu jarang. Jadi oleh itu dibaca siapa ini walaupun sedikit disebut, tapi mereka tetap menjadi sahabat Nabi SAW. Dan kita jadikan mereka sebagai suri toladan. Dan itu yang pernah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang ingin menjadikan seorang suri toladan, maka jadikanlah orang-orang yang meninggal menjadi suri toladannya, menjadi teladannya. Siapa mereka? Tidak lain tidak bukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah aman daripada hiruk pikuk fitnah dunia ini. Nah, taib. Jadi ayul khaitul akhwat, jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kiranya sampai di sini bahasan poin yang ini, yaitu intinya cinta kepada sahabat Nabi SAW, tidak berlebihan dalam bersikap ya, kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, itu merupakan akidah Ahlussunnah Jamaah sebagaimana tadi kita sebutkan. Dan juga kita ingat kembali baca biografi sahabat Nabi SAW, tadaburi perjuangan mereka, sehingga dengan demikian insya Allah akan menambah kecintaan kita kepada mereka. Bagaimana peristiwa perang Badar, ya peristiwa-peristiwa yang lain, hijrahnya Nabi SAW, itu bagaimana perjuangan, ya pengorbanan sahabat-sahabat Nabi SAW di dalam menegakkan, menjalankan, mengikuti Rasulullah SAW, dan mereka pun berani mengorbankan jiwa, bahkan harta, raga, keluarga, untuk tetap istiqomah di atas Allah Subhanahu wa taala, agama Allah, agama Rasulullah SAW. Nah, sehingga dengan sekali lagi membaca biografi tersebut, maka insya Allah kita akan makin mencintai, ya, makin meresapi perjuangan-perjuangan mereka. Dan itu tentu kita transfer maklumat tersebut kepada anak-anak generasi sekarang agar tidak kalah pamor ya perjuangan sahabat-sahabat itu dengan movie-movie, kemudian tokoh-tokoh yang lain. Jadi jadikanlah sekali lagi sahabat-sahabat Nabi SAW itu menjadi tokoh ya di atas para tokoh, ya tentu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini kiranya kajian kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keutamaan ya dengan mencintai sahabat-sahabat Nabi SAW dan memberikan kita taufik
untuk bersikap dengan sikap yang benar terhadap beliau radhiyallahu ta'ala, dan tetap kita berdoa kepada mereka semoga mereka mendapatkan keutamaan dan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kiranya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.